Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan biar jadi anak soleh dan soleh, sukses dunia dan akhirat, jadi calon presiden Republik Indonesia. Mantap kali ya kalau presidennya dari cabang Bung ini ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar, orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Kyai Haji Muhammad Amin beserta para putra putri beliau, para pejuang, para penerus beliau. Kita doakan yang malam ini dihaulkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua Yayasan At-Taqwa 31, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Suryanto, dan juga yang sama-sama kita hormati putra beliau juga, yaitu Ustadz Haji Abdul Aziz. Kemudian guru besar kita, yaitu Bapak Kyai Haji Rohiman, tulisannya kekecilan Bu, apa matanya yang kurang kelihatan, dan para guru-guru yang lain, para ibu-ibu, para ustazah, para hadirin dan hadirat sekalian yang malam ini hadir semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak, ya, mau lama mau cepet, cepet ya, saya tutup ya. Ya, coba masih semangat nggak? Kalau semangat, kita sama-sama sholawat kepada Nabi. Sallallahu ala sallallahu sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nih anak-anak nih, malam ini acara apa kita? Haul yang keberapa? Berarti guru kita pulang kampung udah 7 tahun dan kagak balik lagi. Ada yang mau nyusul? Tapi pasti nyusul nggak? Siapa yang mau duluan? Ya. Jadi semua orang pasti nyusul, pasti mati. Yang kecil-kecil mati nggak? Enggak, kata enggak. Ya, yang kecil mati, yang gedean dikit mati nggak? Yang gedean lagi mati nggak? Yang nenek-nenek mati nggak? Duluan apa belakangan? Duluan. Nah ini yang teprok duluan lagi. Para anak sekalian, itulah mati. Ya. Jadi namanya mati kagak kenal usia. Yang kecil mati, yang gede mati. Bapak-bapak, emak-emak, yang sehat, yang sakit, apalagi ya. Guru kita pulang kampung ngadep Allah udah 7 tahun dan kagak balik lagi. Kira-kira kalau balik lagi bangun pada berdiri nggak? Berpulang semua ya. Nah, karena kita semua mati, nih dengerin anak-anak, nggak tua nggak muda semua mati. Orang kalau mati, tempat yang pertama kali dia tempati apa? Tuh, apa namanya tuh? Kuburan. Semua akan masuk kubur nggak? Masuk. Pengen nggak ketika masuk ke dalam kubur selamat? Pengen nggak? Orang di dalam kubur bisa senang di dalamnya, bisa menderita. Kira-kira kalau kamu masuk ke liang kubur mau senang apa mau menderita? Artinya mau tahu, pengen senang. Sholat nggak? Ya. Nih, saya kasih amalan supaya kalau mati di dalam kuburnya senang. Di dalam kuburnya bersinar, bercahaya, terang menderang. Ini kamu saya gambarin. Kuburan luas apa sempit? Kuburan terang apa gelap? Kuburan sejuk apa pengap? Tahu tapinya ya? Ya, udah kecil, sempit, pengap. Ya, gelap lagi. Pengen nggak kalau mati kuburannya terang? Pengen nggak kalau mati kuburannya luas? Kuburannya seperti taman-taman surga. Siapa di sini yang udah pernah ke Taman Mini? Ilokan ke Taman Mini ya. Kamu nih semua ya. Kalau saya ajak jalan-jalan ke Taman Mini seneng nggak? Ke Taman Mini enak nggak? Taman Mini yang buatan manusia saja kita udah seneng. Taman Mini yang hanya sesaat kita bisa gembira. Tapi kalau kita masuk ke dalam liang kubur, terus kuburan kita itu lebih indah dari Taman Mini dan baunya wangi harum yang nggak pernah ada minyak wangi di dunia. Itulah namanya taman surga.
Siapa yang pengen masuk dalam surga? Mau? Ini yang depan mau? Syaratnya tahu? Apa? Mati dulu. Iya lah. Gimana ngerasain taman surga kalau belum mati? Ya. Jadi syarat masuk surga apa? Mati dulu. Mau? Ya, alhamdulillah. Ini saya ingat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ya. Dulu Abu ya Kiai Haji Nurul Anwar, putra Kiai Haji Nur Ali ya. Kalau melihat ada anak-anak rajin ke masjid, anak-anak rajin tahlil, anak-anak rajin haul, berarti generasinya bagus ya, berhasil nih guru nanemin haul. Jangan ampe kita mati kita nggak dihaulin, karena anak kita nggak tahu bagaimana haul. Jadi kalau malam ini ada anak-anak ikut haul, dia akan terekam. Nanti kalau bapaknya, emaknya mati, tuh dihaulin kayak almarhum pakai Haji Muhammad Amin. Ya, alhamdulillah. Biarin. Walaupun makannya rambutan sama apa tadi? Salah. Ya, jangan makan kulitnya, jangan. Ya, ntar jadi nyusul ke kuburan ntar ya. Nih, saya kasih amalan. Ada 4 amalan supaya kuburan kita terang dan luas. Ini sepakat kan kita masuk kuburan? Sepakat kan kita mati semua? Iya, maksudnya akan mati kan? Kalau mati masuk kemana? Kuburan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur. Saya tanya nih, pengen nggak? Pengen selamat nggak? Apa kata beliau? Ayyulazima arba'ata asya. Kerjakan 4 hal. Berapa? Kalau pengen apa? Selamat dari siksa kubur. Nih nanti kamu kira-kira nih, kalau kamu punya nenek, punya kakek, punya orang tua yang sekarang ada di alam kubur, kamu cek 4 ini nih. Kalau ternyata ada saudara kita yang di dalam kubur tidak melakukan salah satu dari 4, berarti disiksa. Paham gitu? Apa? Yang pertama yang bisa membuat kita selamat dari siksa kubur, kuburan kita bersinar, kuburan kita lebar dan luas. 1, muhafazus sholawat, jaga, pelihara sholat. Ya, jadi kalau pengen kuburannya terang, kuburannya lebar, kuburannya taman-taman surga, jaga sholat. Jadi kalau ada orang Islam sampai tidak sholat, sholatnya sering ditinggal, sholatnya kalau lagi perlu aja, jarang-jarang sholat, maka udah dipastikan orang itu masuk ke dalam kubur dapat siksa. Kuburannya sempit dan gelap. Ada yang punya utang sholat? Tuh diem dah ya. Mana punya utang sholat? Ya. Ini yang bilang siapa? Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kalau pengen kuburan kita terang, kalau pengen kuburan kita lebar, kalau pengen kuburan kita wangi, harum, taman-taman surga, jangan pernah tinggalkan sholat. Tuh, hati-hati. Ya, ini saya tanya nih. Ya, saya tanya. Ini kan kita komplit nih dari pala sampai kaki. Punya pala punya?
Punya tangan? Punya badan? Punya kaki? Saya tanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana organ kita yang paling penting? Mana yang bilang kaki? Mana? Nunjuk. Mana yang bilang apa tadi? Hati. Tunjuk. Coba saya tanya lagi nih. Orang kalau nggak ada tangannya, tangannya buntung, hidup nggak? Hidup nggak? Hidup. Orang kalau kakinya buntung, hidup nggak? Orang kalau titiknya buntung, hidup nggak? Ini tanya coba, pernah dipotong nggak titiknya? Ya. Dengerin. Kalau kaki dipotong hidup, tangan dipotong hidup, kuping dipotong hidup. Kalau lehernya yang dipotong, orang itu hidup apa mati? Kata ulama apa? Salat itu posisinya dalam agama Islam kepala ini sholat. Kalau orang Islam kagak sholat, berarti orang itu nggak punya apa? Memedi, namanya memedi tuh. Pernah memedi? Memedi punya kepala nggak? Punya kepala memedi. Emang pernah lihat di mana? Ya. Artinya apa, anak-anak sekalian? Kalau ada orang Islam yang kagak sholat, berarti dia nggak punya kepala. Penting itu sholat di dalam agama Islam. Makanya nanti kalau kita ditanya oleh Allah, yang pertama kali ditanya sholat. Fa in sholahat sholahat kullu. Kalau orang itu sholatnya bagus, sholatnya rapih, nggak pernah ditinggal, amal-amal lain ikut bagus. Tapi kalau sholatnya berantakan, sholatnya sering ditinggal, bahkan nyaris nggak pernah sholat, maka amal lain juga akan ikut berantakan. Di alam kubur, kuburnya apa? Sempit dan gelap. Bilangin tuh, sok pulang sama anak, sama emak, sama bapak ya. Mak, sholat mak, pak, sholat pak. Jadi kalau bapak sama emak nggak sholat, sama seperti bapak sama emak nggak punya apa? Jadi buaya buntung pak ya, palanya nggak ada. Nih hati-hati nih. Makanya Imam Abulais As-Samarqandi, syarat pertama orang masuk ke dalam kuburan, kuburannya jadi terang. Satu amalan yang pertama, jangan pernah ditinggal sholat, pelihara sholat. Makanya kalau punya utang sholat, suruh bayarin, suruh kodok-kodokin, karena dia penting, terutama buat anak-anak yang masih sekolah, terutama yang kelas terakhir. Kelas terakhir kelas berapa di sini? Kelas 9, kelas 12. Mana kelas 12? Nunjuk. Kelas 12 baru atu. Mau belakang 12. Ya. Nih yang kelas 12 yang akan berakhir dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau hari ini siapa saja yang punya masalah besar, masalahnya besar, masalah bayaran gak punya duit, masalah orang tua yang tiap hari berantem baik, yang masalah dalam rumah tangga, masalah dalam ekonomi, masalah suami istri, pokoknya apa aja masalah kita. Kalau kita punya masalah, gelar sedada, sujud sholat, itu jalan keluarnya. Ya, ini kamu, saya tanya, kalau punya masalah, curhatnya mas apa? Curhatnya mas apa? Masang status WA. Betul nggak? Dibaca sama orang yang gedeg sama kita. Kata yang gedeg, syukur, mampus lu gitu ya. Jadi jangan pernah
Sekali-kali kamu punya masalah curhatnya sama manusia. Karena orang kalau curhatnya sama manusia ember. Kenal ember? Bocor nggak? Jadi kalau curhat sama manusia bocor. Lu jangan ngomong sama siapa-siapa ya, gua ngomong sama lu doang ya. Begitu kan ya? Dia ember kemana-mana. Betul nggak? Tapi kalau curhatnya sama Allah, Allah akan menutupi kekurangan kita. Tapi kalau curhat sama manusia, belum tentu kasih jalan keluar. Bocornya mah iya, jalan keluarnya kagak. Tapi kalau curhatnya sama Allah, rapi, ditutupin rapi, Allah kasih jalan keluar. Nih, besok kalau lagi sholat, sujud terakhir, sujud. Apa doanya? Baca sujud apa? Subhana Rabb. Berapa kali? Setelah itu baca apa? Masih sujud. Jadi sujud terakhir, nih saya kasih amalannya. Kamu kalau sujud terakhir lagi punya banyak masalah, habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baca doanya Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja 11 kali. Kamu tahu artinya apa? Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Berikan saya solusi, ya Allah. Saya lagi punya masalah. Itu doanya tuh ketika sujud terakhir. Setiap orang itu hidup masih punya masalah. Pasti. Menurut kita, Ustadz Ajis ini enak. Punya nggak masalah? Orang melihat saya enak. Anda nggak masalah? Ada. Setiap orang beda-beda masalahnya. Maka ketika kita punya masalah, gelar sejadah, kata Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, dekatkan dirimu kepadaku. Kita sujud sama Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Baca 11 kali. Kalau seandainya belum dikasih jalan keluar, mana ini solusinya ya Allah? Setiap sholat baca itu. Minimal hati kita tidak galau. Minimal hati kita tenang. Masalahnya ada, tapi tenang aja. Tenang itu solusi. Tenang itu jalan keluar. Ya. Jadi jalan keluar itu nggak mesti yang kita mau. Hati kita tenang aja, tenang. Itu jalan keluar. Dengan sebab apa? Sholat. Ya. Makanya kita yakin kalau guru kita Al-Makfullah Pak Haji Muhammad Amin, jangan ditanya, sholatnya rajin. Saking rajinnya beliau sholatnya di masjid. Kalau ke masjid, halo, kalau ke masjid, apa doa masuk masjid? Coba, apa doa masuk masjid? Apa? Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Catat nih. Kenapa Nabi ngajarin doa itu? Jadi orang kalau sholat ke masjid, dari rumah punya masalah, dari rumah masalahnya berat. Tadi orang nagih utang, habis kita diomel-omelin, berat itu pusing. Berangkat dari rumah ke masjid, apa yang dibaca? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Jadikan hati saya cahaya ya Allah. Wa sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa basari nura, jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nura, jadikan belakang saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya.
Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan dari bawah saya cahaya. Waj'alni nura, jadikan saya cahaya. Wazidni nura, dan tambahkan saya cahaya. Itu doa baca dari rumah ke masjid. Udah Allah kasih cahaya. Nyampe ke masjid, apa yang dibaca? Allahumma gfirli danbi waftahli abwaba rahmatik. Kenapa Nabi ajarin itu? Satu, Allahumma gfirli zanbi. Masuk ke masjid, ya Allah ampuni dosa saya. Orang yang masuk ke masjid baca doa itu, dosanya habis dihapus. Yang kedua apa? Allahumma gfirli danbi waftahli abwaba. Ketika masuk, ya Allah bukain saya pintu-pintu rahmat. Ya. Jadi yang kita minta itu adalah pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu, tetapi banyak pintu. Pintu kesusahan, pintu menderita, pintu lagi berantem, pintu lagi utang, pintu ini. Kita minta, ya Allah abwaba rahmatik, bukain pintu-pintu rahmat. Tuh. Jadi ketika kita punya kesulitan masuk ke masjid, Allah bukain pintu rahmat. Sampai di masjid, dia sholat tahiyat masjid, duduk sambil nunggu waktu azan berkumandang, malaikat datang menghampiri. Malaikat apa tuh? Malaikat maut apa malaikat membawa rezeki? Ya, malaikat membawa rezeki. Malaikat menghampiri. Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat berdoa, ya Allah, kata malaikat, ampuni dosa orang ini yang lagi duduk di masjid. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, terima taubat orang ini. Tuh, ada 3 doa dari malaikat. Makanya orang yang sholatnya ke masjid itu jauh lebih bisa menerangkan kuburannya. Ya, jadi nggak sia-sia. Hatinya dijadikan cahaya, dosanya dihapus oleh Allah dengan sebab apa? Dia masuk ke dalam masjid. Tuh, ingat ya. Jadi pesan pertama, kalau pengen kuburannya apa? Terang, kuburannya luas, kuburannya taman surga. Kunci pertama apa? Sholat dijaga. Karena sholat itu seperti apa? Kepala. Kalau ada saudara kita, murid kita, tetangga kita, terutama orang tua kita dah. Kalau kamu sampai nemuin ada orang tua kamu tidak sholat, bilangin, Ma, orang kalau nggak sholat sama seperti orang nggak punya kepala. Jadi kamu tidur tinggal bareng sama memedi yang kagak punya apa? Kepala. Kalau orang itu nggak sholat. Kedua, ada berapa? 4. Ini terus apa udah? Ah, udah. Ya udah, saya turun. Ya. 2, yang bisa menerangi kuburan kita, yang bisa membuat kuburan kita lega, taman-taman surga. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, rajin-rajin sedekah. Tuh. Makanya malam ini sama keluarga almarhum dikasih tuh, ada air, ada buah, ada kue, ada kembuli, ada nggak ntar? Oh ada baik rumah yang tuan rumah yang mana? Ya, itu sedekah. Jangan dianggap bukan sedekah. Sedekah, apalagi kalau yang disuguhkan habis. Abah masih ada apa habis? Kurang nggak kurang? Oh, depan banyak tukang rambutan, oh. Ya. Jadi kalau yang
dikasih, yang disedekahkan, habis dimakan, pahalanya sampai ke kuburan. Kalau anak-anaknya, mantunya mengeluarkan sedekah untuk orang yang dihaulkan, maka siksa kuburnya berhenti dengan sebab sedekah yang diberikan. Ya, kita kan nggak tahu ketika kita kubur disiksa apa kagak. Kalau pengen kuburan, siksa kubur kita berhenti, diapain? Sedekahin. Maka kalau diajak haul bareng-bareng, anak-anaknya jangan bol kuning buntut gasir. Kenal bol kuning buntut gasir? Ya. Ini anaknya banyak, katakan anak ada 10. Besok bulan depan kita mau haul baba. Ini sarang bagian segini. Datang pelitnya. Bayar. Padahal itu untuk menerangi kuburan bapaknya, orang tuanya. Yang ngasih duit dapat nggak pahala? Dapat. Yang diniatin nyampe nggak ke kuburan? Nyampe. Girang orang yang sedang di alam kubur. Alhamdulillah, gua tinggal mati udah 7 tahun, anak gua masih pada akur. Gua ditinggal mati 7 tahun, gua masih dihaulin. Seneng malam ini almarhum kegirangan dapat hadiah besar dari orang yang hadir malam ini. Ini kamu saya tanya, kamu kalau saya kasih hadiah mau nggak? Girang nggak? Kalau saya kasih hadiah 100.000 girang nggak? Kalau saya kasih hadiah 1 juta girang nggak? Girang banget apa girang aja? Artinya apa? Lebih besar hadiah yang kita berikan buat orang yang di alam kubur, maka dia lebih girang. Yang hidup aja, yang hidup kita kasih hadiah girang, apalagi yang sudah di alam kubur, jauh lebih girang. Maka kamu nih jangan bosan-bosan tiap hari sedekahin orang tua. Sedekah itu kan ada 2. Ada sedekah yang materi, pakai cuan. Ada sedekah yang bukan materi, pakai mulut. Apa? Bacain Yasin, itu sedekah. Saya ngasih duit nggak bisa, karena saya nggak punya duit buat sedekahin orang tua saya. Tapi saya bisa bacain Fatihah, saya bisa bacain Quran, itu nilai sedekah. Ini mak baca Quran kagak, Fatihah kagak, duitnya bol kuning buntut. Itu nanti dia kalau mati tuh, anak yang begitu tuh, kalau mati nggak akan mau anaknya menghauli dia. Kalau orang dia pelit sama bapaknya, gitu ya. Ingat, kalau malam ini kita berkorban buat orang tua kita, besok kita nyusul orang tua kita. Siapa yang menghaulin kita? Kalau kita hidup nggak pernah menghaul orang tua kita. Ya, jadi kalau buat orang tua jangan pelit-pelit. Ini saya tanya sama kamu. Kamu ketika nih ngerasain baik kan? Ngerasain baik nggak? Bisa jalan nggak waktu baik? Nggak bisa. Yang gendong siapa? Ma. Yang ngasih makan? Netek sama siapa? Bayar nggak netek? Pernah nggak emak kamu pas sudah gede, lu bayar lu tete air gua, air tete gua, lu waktu kecil lu nanti nggak pernah bayar, gitu nggak? Artinya apa? Kalau dulu orang tua kita bisa ngidupin kita dengan air asinnya, nggak pernah berhitung. Maka sekarang orang tua kita sudah meninggal, pas diajak untuk haul berhitung. Kita bisa hidup nih gede kayak gini, besar kayak gini, sudah sukses, sudah sarjana, itu berkat tetesan ASI dari ibu kamu. Makanya kenapa doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah? Karena ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Kamu tahu apa 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak?
Satu, bunting. Ada nggak bapak-bapak bunting? Yang bunting hanya siapa? Emak. Kedua, menyusui. Ada nggak bapak-bapak yang bisa nyusuin? Ya, ada juga bapaknya yang nyusu mamanya. Begitu ya. Yang ketiga, melahirkan. Ada nggak bapak melahirkan? Nggak ada. Tiga ini yang tidak dimiliki oleh seorang bapak. Maka berterima kasihlah kamu nih sama ibu-ibu ini, luar biasa. Nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Ya, bunting-bunting juga 9 bulan dia ke sawah. Bunting-bunting 9 bulan dia juga jalan. Ayo digendong-gendong ke 9 bulan. Kali ditabok-tabok tuh perutnya. Sama kelerak lu, sama gledek lu, begitu ada ya. Ya Allah Neng, tong sabar ya, lagi kamu keluar. Dielus-elus. Terus sekarang sama orang tua boro-boro ngelus-ngelus, diajak haul aja berhitung. Ya, kita bisa hadir ke dunia sebab orang tua kita. Maka rajin-rajin sedekah ini. Nggak mampu tiap hari, mungkin tiap hari Jumat tuh. Kalau hari Jumat nitip duit di loket Jumat, masukin tuh di loket Jumat, niatin sedekah buat orang tua kita yang dalam kubur. Ini kalau masukin loket, di dompetnya ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang dimasukin ke loket berapa? 2.000. Itu namanya bol kuning buntut gasir ya. Pengen orang tuanya di alam kubur terang lah, masukin loket berapa? 2.000. Ya, jangan seminggu sekali 2.000 ya. Ibarat lampu pelintak zaman dulu mak, seminggu sekali baru dikasih minyak. Kira-kira masih nyala apa mati? Ini lampunya ada kriep, minyak udah mau habis. Orang belum datang. Kuburan orang tua kita semakin sering dikasih sedekah, semakin sering kasih sedekah, lampunya semakin terang, semakin terang. Kalau tiap hari ngirimin sedekah. Ini ngirim sedekahnya Jumat doang. Itu kok kalau inget doang. Kalau kagak inget ya lupa dah. Tuh. Amalan kedua, sedekah. Amalan yang ketiga, biar bisa kuburan kita terang, qiraatul Quran. Alhamdulillah guru kita mah ya, setiap hari dikirimin murid-muridnya. Ya, maka kamu jangan bosan-bosan, minimal Fatihah buat orang tua. Kalau panjangan Yasin. Ya, bacain Quran, karena Quran itu akan datang ke kuburan orang itu sebagai apa? Syafaat, sebagai penolong. Datang dia ke kuburan. Nih Quran yang dihadiahi dari anak lo, dari bini lo, dari murid-murid lo. Datang dia Quran menyinari kuburan kita, memberikan syafaat. Ini orang mati dikuburin, udah nggak dikelongok-kelongok, nggak didoain, ditinggal aja, diisi sama pohon apa, alalang, nggak tahu tuh ternyata kuburan. Ya Allah, tuh orang tuanya di kuburan dikemplangin, digedigin sama malaikat, enggak ada yang bantuin. Tapi dengan sebab doa dan baca Quran dari anaknya, maka siksa kubur itu berhenti. Tuh 3. Yang terakhir, catat ntar pulang kamu tahu. Yang keempat, yang bisa membuat kuburan kita terang, kuburan kita lebar, taman-taman surga, banyak-banyak baca tasbih. Bisa baca tasbih? Subhanallah. Terus wala ilah. Semangat. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Subhanallah.
ini. Ini amalan nih. Ya, kalau kamu sering baca ini, terang. Kuburannya luas. Tasbih itu gampang, tapi ngerjainnya yang males. Ya, pokoknya jadi wirid setiap hari minimal 100 kali baca tasbih. Kalau kita lagi baca, ingat ini biar celengan di kuburan gua nanti. Nah, gitu kan? Biar nanti gua di kuburan tenang, enak. Kuburannya jadi taman surga. Kalau kita punya amalan apa? Tasbih. Ya syukur-syukur bukan dibaca doang itu tasbih, tapi dipakai yang namanya sholat sunat. Nah, lebih bagus lagi sholat sunat tasbih. Makanya boleh, nggak apa-apa nanti kapan-kapan sebulan sekali bikin sholat sunat tasbih berjamaah. Ya, bareng-bareng. Berapa yang dibaca sholat sunat tasbih? 1 rakaatnya 75 kali tasbih. Dan sholat tasbih 4 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat 300 tasbih. Kata Nabi, kalau kamu mampu sholat sunat tasbih, kerjakan tiap hari. Tapi ternyata nggak mampu, repot baik, sibuk sama urusan dunia. Kata Nabi, kerjakan sholat sunat tasbih sepekan sekali, tiap malam Jumat. Ternyata masih repot juga, nggak ketemu waktunya. Repot sama apa tuh? Main TikTok ya. Ya, kata Nabi apa? Kerjakan 1 bulan sekali. Masih repot juga. Kata Nabi, kerjakan setahun sekali. Kalau kata orang Jumalang, ilokan. Ngerjain salat sunat tasbih 4 rakaat setahun sekali kagak. Makanya boleh saya bilang nanti sama guru di sini ya, dibikin program salat sunat tasbih 1 bulan sekali. Ya, ternyata nggak mampu juga setahun sekali sampai kagak ngalamin. Maka kerjakan sholat sunat tasbih 1 umur hidup sekali. Makanya orang kalau umroh sama saya itu ya, itu saya bikin program sholat tasbih berjamaah. Ya, biar orang itu yang belum pernah kenal sholat sunat tasbih kayak apa, ngerasain ketika dia di Mekah. Ya, itu yang diajarin oleh guru kita Al-Maghfurlah pakai Quran. Nah, ini jangan lupa ya. Kalau nggak sempat sholat sunat tasbihnya, baca tuh tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh baca dah. Ya. Nah, para sekalian, saya kira itu ya 4 poin. Mudah-mudahan bisa kita amali. Sholatnya bagus, sedekahnya rajin, baca Qurannya rajin, baca tasbihnya rajin. Gampang, itu semua gampang, ringan, nggak berat. Yang berat apa? Ngerjainnya. Ya, mudah-mudahan mari kita baca suratul Fatihah khusus untuk guru kita Al-Maghfurlah pakai Haji Muhammad, amin. Kemudian sama yang dihaulkan, nama-nama yang dihaulkan, kita doakan semoga arwah almarhumin almarhumat Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua, saya mohon dibacain Fatihah. Insyaallah tanggal 2 Februari besok saya berangkat umroh bersama jamaah yayasan saya yaitu Wafiz Al Amin Center. Ya. Dan tahun ini 2025 saya juga sudah membuka haji reguler. Makanya saya bilang tadi sama Guru Ajis, Guru jam 10 saya puasa. Saya jam 10 puasa udah nggak makan. Ya, karena besok jam 8 pagi saya MCU, medical check up untuk persyaratan haji.
semua diperiksa, urin saya, darah, jantungnya, semua diperiksa kesehatannya. Syaratnya harus puasa 10 jam dari jam 10 sampai jam 8 pagi ya. Makanya saya nggak makan terguruk. Anak pitik dimakan tikus, cakep gitu Pak. Anak pitik dimakan, ambil plastik kita bungkus. Ya, terima kasih. Mari sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan saya umroh besok lancar, nggak ada kendala apa-apa. Haji 2025 juga lancar. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin pengen haji, pengen umroh, ya, mau cash, mau cicil, silakan datang aja bilang sama Guru Haji. Ya, cicil boleh, sebulannya 600.000. Ya, motor sebulan berapa? 1,5 juta ya. 1 juta mahalan kredit motor sama nyicil haji. Ya, kalau nyicil haji nganterin kita ke surga. Kalau motor nganterin kita kemana? Ke sini ya. Karena itu doain, mudah-mudahan program umrohnya lancar, program hajinya juga lancar, dan tentunya yang paling penting bermanfaat buat umat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja